mendampingi Mbah pada saat beliau-beliau ini mendampingi Mbah yang saat ini mungkin beberapa bulan ini secara kesehatan agak naik turun sehingga perlu pendampingan dari putra-putrinya secara intensif ya. Dan putra-putri Mbah ini sudah mendapat giliran masing-masing waktunya, kemudian memberikan pelayanan yang maksimal kepada Mbah sebagai bukti bakti kepada Mbah Putri. Nah, nanti kita akan bergilir kesannya dari masing-masing putra-putrinya untuk bisa dijadikan keluarga yang paling tua dari lulusnya paling kemelot nanti. Oh, Mbah dulu yang menentukan. Baik. Jadi Mbah yang akan menentukan urutan siapa yang akan menyampaikan kesan-kesannya. Nanti Mbah silakan menentukan yang pertama. Silakan Mbah. Oh, Mbah dulu. Jadi Mbah ini bercerita dulu apa yang dirasakan Mbah, kemudian dengan bahasanya Mbah. Mbah ceritanya gitu ya. Mbah cerita pokoknya selama di ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku syukur, alhamdulillah muji karo Allah. Dene aku dikasih karo Allah, diparingi anak akeh, ning ngerti kabeh karo aku. Aku nalika lara baru operasi. Aku wis gak karo anakku. Kowe rumangsa ora urip aku. Sing ngopani ibu ngopani bayi gak enak anake wong-wong liya kaya anakku. Aku syukur banget. Ini ngopani aku gak iso apa-apa. Aku nglimpro kaya gumbal. Sembarang diopaniin terus tak takoni kowe wis apan to Mbak. Aku nangis, aku napa tinggal sapa sing opani. Aku mau tinggal terus aku tak telepon Darwis gak aku wis kono mah aku pengen telepon Darwis dhewe aku njaluk ridane Darwis wong kowe bojone terus aku telepon Darwis jangan penggalih oleh aku yo matur nuwun bektine Darwis karo aku. Terus bumi ning opane aku ngantek meh 2 minggu. Aku kaya bayi. Wes aku rumangsa gak iso apa-apa. Alhamdulillah. Suwe-suwe iso. Sedikit demi sedikit aku iso lungguh. Nang ya gak iso apa-apa. Pipis dijunjung nang kursi. Cawe ya dicawe. Nang ya dicawe. Ya Allah. Allah welas asih karo aku. Anakku diparingi hati sing soleh-soleh. Bekti banget karo aku. Nang ngopani aku kaya ngopani bayi.
nganti aku sadar iso lumbuh dijunjung yang tempat pipis. Wah, anakku ngerti karo wong tuwa. Muga-muga bisa awakmu iki anakmu ya piti karo awakmu. Paling ono kekuatan, ketabahan, kesabaran. Aku terus diatur karo bocah-bocah kuwi dipiketno. Walah. Aku jane ngono ngesakno karo anak-anakku. Omahe aduh-aduh. Ngopeni aku seminggu bar kuwi mulai ganti lik. Ya Allah, aku bayangno lik apa ya iso yang kene suwi. Alhamdulillah. Wong biasane iki nek sedilut. Ya wes, alhamdulillah. Gusti Allah buka hidayah. Karo kali bekti banget karo aku nek ngopeni Titi. Apa manut tulisane in SOP. Lagi ngopeni aku wis ora butuh apa-apa. Yang kru ngopeni aku gak butuh biasanya bocah-bocahnya yang kene kuliah panganan, kuliah tuku apa iki ora apa sing ditukno mangan karo sambel ya wis meneng ae. Ya. Iki yo kerasaan alhamdulillah sampai baru tugas. Aku syukur banget anakku kabeh kok bekti karo aku. Aku ngrungokno ceritane wong-wong kuwi gak enak sing anak bekti karo aku, manut kawit cilik, manut karo perintah aku kan bapak. Anakku gak enak sing gelekno atiku alhamdulillah. Gusti Allah Maha Berasasih. Aku liyane muji syukur. Ya Allah, anakku bekti banget karo aku. Aku nek nyawang wong liya-liya lara nganti tuwek gak enak. Dulurku dhewe kabeh gak enak kaya aku. Ya Allah, Gusti Allah Berasasih. Ya, tapi bare baik terpipah ya anggitku ke pipah kira usah wong pipah kira awake ku juga enak dek masih segera neng dek malah nganyang cirine adik-adik wong pipah mbak pausa kondo arep penyakitnya seminggu oh alah ya muga-muga jadi amal solih pipah bekti karo wong tuwa pahalane gede bisa dibalas karo Allah putra-putrane ya bekti kaya ibuke bekti banget karo wong tuane ya aku bersyukur aku liyane syukur karo Gusti Allah sajroning aku lara iki ora mikir rono mikir berbakti anak-anakku yang aku ya terus berpipah Mas Munir kuwi gak ngerti aku ki lara kok kene kaget nyandaku buka aku stilu tuh melayu golekmu aku ditinggal itu boleh nisa
Terus jaluk arahmu piye carane ngopeni aku. Munir bocah lanang. Terus diajari karo masang pempes barang alhamdulillah. Anakku lanang barang kok terampil ngopeni aku. Aku syukur banget. Munir ini kene ora ninggal aku belas. Aku guntange wis digodhokno banyu ditusi. Munir ngalang-alang bocah wedok ning opene aku. Aku ya syukur banget. Ya. Munir ngramut aku kaya bayi. Ditunggoni nang kru, aku gak tau ditinggal. Allah Akbar. Ya Allah. Anakku kok bekti-bekti karo aku. Ya aku ya bangga banget karo anak-anakku. Wis ora enak wong mulya kaya aku sing mulyakno anak tegese mulya apa? Mulya dimulyakno anakku. Ditresnani karo anak-anakku. Muga-muga Gusti Allah ngridhoi balas anak-anakku besok kaya aku. Tapi ini muga-muga anak-anakku ora lara kaya aku dadi gawe. Muga-muga anakku wis sehat-sehat kabeh. Bar Munir mulai Lukman. Lukman ini jane sing tukang oprak-oprak, tapi ini oprak-oprak tok. Nang kene Ana sing ngoprak-ngoprak ramah. aku ditakoni apa-apa. Duwe dhuwit lan duwe. Nek duwe ta mau kok dremes terus aku. Kok njaluki anake gak lu, aku gak njaluk duwe aku. Sing ngopeni aku untari iki jan padha karo anakku wedok. Ngetusi nyawi. Tapi ini dia ini sering nakoki aku gak seneng nanti kok. Tak sentai bolak-balik. Angger aku menang ditawani pangan aku semua dipanganan aku. Mentari tak seneni bolak-balik nakoki. Tapi mental. Angger nyedek aku mesti takoki apa pengen apa aku wis ora pengen apa-apa aku mau. Tapi nek gak apa angger nyedek ngawani panganan ya Allah bisa daplek ya. Mental tak sentai barangan. Nek lu ki gak tau demek aku kuwi iso mana demek. Golek biji. Esok aku tangi kelang rek. Gak ngira aku mana iso lungguh nek kene. Aku wis tangi turu selangkul wis. Aduh. Wis karo wong iso waras aku. Aku wis rumoso pasrah aku. Ya Allah. Apa anakku melumpuk yang kene iki dikerupukno karo Allah. Arep perpisahan karo aku. Alhamdulillah. Dicolokno hari aku.
ditansi karo hari mbuh wis aku pasrah terus diombeni obat hari wis hilang mumetku ya Allah aku awet loro akne cek mulai berangkang sampai saiki hari nek obati gak leren-lerenmu obat apa ae alhamdulillah aku biyen kok ya wong tani ora duwe kok iso duwe hari diparingi kepinteran jadi dokter iso ngramut aku Allah pancen maha welas asih karo aku sembarang penyuwunku alhamdulillah keturutan siopane hari karo Devi ki sing nata obat sing opane obat ya Allah muga-muga hari karo Devi diparingi karena bahagia paringi sehat-sehat ya saiki oh alah nek apa ya aku puasa sini opane aku 30 tahun bujur Allah Rabbi masih kaya apa nih aku hatiku nek ganti rangkulmu rasane kurang aku nek wis dirangkulmu hatiku ayam ya Allah muga-muga karo istiparingi pahala karo Allah bektine karo aku muga-muga wis anak-anake ya bekti karomu muga-muga bahagia senajan keadaane kaya apa diterima kanthi ikhlas syukur sabar iya iya karena putu wajah sing ngomong tekawe cilik afi kuwi tengenan ora aku kaya mboke ngluwi mboke aku gitu dari senanu aku karo afi wis takoni Vito kabeh karo putu liya-liya afi kita anggap anakku dhewe aku yang ngerti karo aku masih tak santai tak seneni afi yo mentel ya moga-moga Afi Erlin diparing ana kamulyan diparing ana ati sing tentrem diparing ana rezeki murah senajan setitik ning barokah amin muga-muga Afi karo Erlin Allah maringi kamulyan maringi ati syukur ikhlas ati senajan saiki ya diterima kanthi syukur ikhlas aku nek Afi karene seminggu nek bingung aku
Ya ngono kuwi ceritaku sasuk loro iki. Ya Allah. Ya aku karo anak-anak kabeh karo putu-putuku kabeh padha. Tak tungakno terus selama awakku cek sehat. Cek iso ngomong tak padha nek ndongakno gak beda-beda. Ya muga-muga Gusti Allah ngijabahi tungakku lan manfaat kanggo anak putuku sampai buyutku. Saiki aku yo iso ndongakno kung prai iki mung prai. Ana salate gak iso gak iso ndonga ki aku. Ya muga-muga engko nek sing bali ya diparing ana selamat takune. Muga-muga Gusti Allah nebihno saka ing bebuyut lan rupitu diparing ana kang lancar takune nganti teko omahe. Ya kabeh tak tungakno. Muga-muga sehat-sehat kabeh. Nawas paringi gangsal lancar nyambut gawe. Diparingi rezeki murah barokah manfaat lan sregep sedekah lan amal. Ya wis aku kesel aku tak istirahat. Saiki Mbah nunjuk sapa ben crita? Sing dikersakne Mbah cerita dhisik sapa? Sing pertama. Oh ya wis terserah. Mbah sapa? Sapa? Mas Munir apa piye? Iya wis. Sapa? Ya Mas. Ya sing anu ya lu sing gablek kuwi. Wis tak luk sithik cerita. Liyane nakoki gak duwe-duwe, gak duwe ngono. Nek gak duwe kok tak ora. Bolak-balik kok dremes lu kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Sare ning tiban. Ning Panggeng. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang diceritakan oleh Mbah tadi bahwa di dalam masa-masa Mbah menjalani masa sepuhnya dengan berbagai dinamika kondisi, tadi telah dijelaskan bahwa kita anak-anak ini, generasi anak-anak ini menjalani piket istilahnya, dan saya ingin menyampaikan bahwa selama ini memang Mbah itu kan menganggap saya ini kan anak laki pertama yang dianggap pengganti bapak gitu. Yang di dalam masa-masa sebelumnya itu Mbah kan, saya merasa Mbah itu dengan saya itu menjaga diri, lebih menjaga diri dibandingkan dengan terhadap anak-anak yang lain, sehingga dalam tanda kutip itu agak tertutup sama saya, lebih terbuka dan itu dulu sebetulnya kepada almarhumah Tante Rita. Dengan tidak adanya Tante Rita, memang komunikasi saya dengan Mbah itu tidak selancar dulu gitu. Kalau dulu kan lewat Tante Rita, mesti apapun dibicarakan dengan Tante Rita ke saya gitu. Tante Rita nggak ada, sehingga komunikasi itu agak kurang lancar. Dan pada waktu saya mendapatkan giliran piket itu memang saya tergambar bagaimana nanti memegang Mbah atau merawat Mbah itu, karena Mbah itu sangat menjaga diri dengan saya.
apalagi dengan hadirnya Tante Nisa sekarang yang relatif baru, belum begitu apa ya, rileks atau bagaimana di dalam hubungan antara Tante Nisa dengan Mbah, sehingga mungkin kan agak canggung di dalam memegang Mbah. Kalau Tante Rita dulu, ini maaf bukan membandingkan ya Tante Nisa, itu sudah terbuka sampai nyeboi Mbah pun sudah biasa Tante Rita dulu itu. Nah, apakah itu bisa dijalani oleh Tante Nisa? Ini yang menjadi pada waktu saya berangkat ke sini itu agak, saya sendiri pun bagaimana megang Mbah. Mbah pun mungkin risih. Kalau Mbah risih, saya juga agak susah nanti gitu. Apalagi Tante Nisa juga baru, sehingga apakah bisa maksimal saya dalam menjalankan piket untuk mendampingi Mbah ini. Tapi alhamdulillah sampai pada di Ngelawak, dan tadi Mbah kan sudah menyampaikan juga, begitu saya datang masih agak canggung gimana ini. Terus Pak Muh membantu untuk bagaimana kebiasaan untuk merawat Mbah, dan Pak Muh memberikan suatu petunjuk-petunjuk, contoh-contoh, dan alhamdulillah Mbah saya tangkap memberikan suatu indikasi bahwa tidak canggung dengan saya, sehingga saya pun lega. Begitu Mbah bersikap begitu, maka saya bismillahirrahmanirrahim, total saya. Jadi apapun yang selama ini saya bayangkan itu sudah hilang gitu. Jadi saya dengan Mbah sudah seperti menyatu gitu. Tidak ada yang tertutup lah. Terus terang saja nggak ada yang tertutup saya antara saya dengan Mbah, sehingga saya pun enak, Mbah pun enak, nggak risih gitu. Dengan pengertian itu maka saya berusaha untuk semua keperluan Mbah, apapun yang sesuai dengan apa yang disampaikan Pak Muh itu saya jalankan seoptimal mungkin, sehingga alhamdulillah saya hilang dengan bayangan yang selama ini bagaimana merawat Mbah dengan kondisi yang ada. Dan alhamdulillah Tante Nisa juga begitu, karena Mbah juga menunjukkan bahasa tubuhnya bahwa jangan canggung-canggung lagi, maka otomatis kita juga bisa menjalankan tugas seoptimal mungkin, sampai kesan-kesan yang bisa saya catat bahwa Mbah ini walaupun sakit itu semuanya dijalankan secara disiplin. Ini yang bagaimana kapan harus minum susu, kapan minum obat, sampai pada tahapan-tahapan mandi itu bagaimana, itu disiplin sekali Mbah. Nggak ada yang kelewatan satu atau urutannya berbeda, itu nggak ada. Jadi kalau masuk kamar mandi itu harus dorong kursi, pegangan di mana yang tangan kanan, tangan kiri, itu saya sampai apal itu. Sama masuk kamar mandi, terus gayung itu posisinya di mana, diisi air hangat berapa, lalu dicampur dengan air dingin berapa, mana yang disiram dulu, sampai pada yang digosok dulu mana, itu urutannya selalu disiplin. Itu yang kita salut, bahwa dengan usia yang sepuh begini masih ingat urutan. Anduknya ada dua, mana anduk satu untuk apa, anduk dua untuk apa, mana harus berwudu itu kerannya dibuka dulu, terus itu selang plastik yang dibikin Pak Muh itu ditarik, itu urutannya selalu tidak salah itu. Nanti sesudah itu mandi di lap mana dulu, terus berdiri itu pegangan tangannya di mana, itu sudah hafal. Pegangan itu yang dibikinkan Pak Hari itu dia di mana pegang, tangan kiri, tangan kanan, terus nanti setelah di kamar dia duduk di posisi mana, terus minta diblonyoi punggungnya dengan minyak angin, terus setelah itu tempat duduknya ini kan dialasi oleh kain itu, disampirkan di mana, itu dia udah urutannya itu selalu disiplin. Nah itu yang
kesan saya yang salut di situ, sehingga memang walaupun sepuh, Mbah itu tetap menjaga tadi disiplin di dalam menjalankan sesuatu, baik minum obat juga begitu, dahar juga begitu. Jadi ini yang saya salut pada waktu merawat Mbah. Dan yang lebih dari itu, saya kira ini forum ini sebetulnya sangat berguna bagi, terutama bagi anak-anak, cucu-cucu yang lain ya, bahwa betapa nilai yang tidak terbayarkan atau tidak bisa dinilai dengan materi, bahwa bagaimana kepuasan kita bisa merawat orang tua kita. Ini yang mungkin anak-anak, cucu-cucu belum bisa menghayati itu. Dan mungkin sebelum kita melakukan piket ini juga tidak terbayang bahwa kepuasan kita untuk bisa merawat orang tua kita itu di situ. Di situ yang perlu dicatat oleh anak-anak dan cucu-cucu semua, bahwa sebetulnya bukan mbah yang membutuhkan untuk dirawat, tapi sebetulnya kita harus berpikir bahwa itu adalah kesempatan bagi kita untuk mendarmabaktikan kita kepada orang tua, bagaimana kita memberikan pelayanan atau perawatan bagi orang tua kita. Itu yang perlu dicatat oleh anak-anak sekalian. Terus terang saja, mungkin saudara-saudara yang lain juga begitu, bahwa selama hidup kita, selama kita menjadi anaknya mbah itu sudah lebih dari 50 tahun, baru periode-periode minggu-minggu inilah kita merasakan kita bisa sedikit memberikan balasan kepada orang tua. Itu terasa sekali di situ. Itu yang perlu dicatat oleh anak-anak. Jadi bagaimana berharganya kita mendapatkan suatu kesempatan untuk bisa memberikan sesuatu yang kecil kepada orang tua kita. Mungkin kalau tidak mbah menjalani masa-masa ini, kita tidak diberikan kesempatan untuk itu, sehingga kita sangat bersyukur sekali. Dan itu terasa sekali bagi kami, mungkin bagi semua kakak-kakak dan adik-adik, bahwa masa-masa piket-piket itulah sedikit dari apa yang bisa kita berikan pada orang tua kita. Ini yang sangat berharga bagi kita, bagaimana kita sebetulnya apa yang sudah bisa kita berikan orang tua itu, kalau kita review ke belakang itu nggak ada nilainya dibandingkan seminggu-seminggu itu. Itu yang saya kira apa yang telah kita jalani selama kita piket. Mudah-mudahan harapan kita bersama, saya kira mbah bisa diberikan suatu kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tetap bisa mendampingi kita semua, mendoakan kita, karena doa mbah itu kita bisa merasakan sendirilah bagaimana kekuatan doa mbah terhadap bagaimana menjaga atau mengarahkan daripada perjalanan hidup kita. Saya kira itu sedikit sharing dari saya. Mudah-mudahan bisa dijadikan suatu catatan atau sedikit referensi bagi anak-anak, terutama di dalam bagaimana kita bisa berbakti kepada orang tua. Saya kira itu. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, nunjuk Pak Mo belakangan ya. Ya Pak Ari lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berkumpul bersama. Sebagaimana yang disampaikan oleh Mbah tadi, bahwa Mbah merasa sudah sangat mulia, sangat bersyukur karena diberikan kenikmatan putra-putrinya berbakti pada
mbah pada orang tua. Oleh karena itu saya akan menceritakan ini hanya sebagai merekap saja dari pengalaman jaga-jaganya dari putra-putrinya. Saya dahului dengan apa yang dirasakan mbah, itu karena kenikmatan, diberikan kenikmatan oleh Allah dan bersyukur, maka saya bacakan doa Nabi Sulaiman yang dimana dia diberikan kemuliaan tetapi tetap bersyukur. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auziqni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa ana marzuhu tahilni birahmatika fi ibadikas sholihin. Ya Tuhanku, anugerahkanlah aku ilmu untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku mengerjakan kebajikan yang Engkau ridhoi, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh. Itu doa Nabi Sulaiman. Saya hanya singkat, saya hanya apa yang saya rasakan dari mbah setiap pagi. Kelihatannya mbah itu adalah, atau emak, karena emak itu membuka pintu surga bagi kita. Ini saya catat waktu saya menjaga mbah begitu dapat katakan kondisinya begitu gerah, sakit, tetapi dalam doanya sungguh mengejutkan. Jadi ya Allah, kula nyuwun macam-macam anak-anak kula sedaya, mantu-mantu kula sedaya, lan putra lan putu-putu kula sedaya pinaringan saras, nyuwun sedaya penyakitipun pinaringan saras kanthi wilujeng. Sepenggal doa emak menghentakkan hati. Aku terbangun di ujung tempat tidur mbah memanjatkan doa. Ini saya menyontoh Pak Luk. Biasanya Pak Luk itu minta didoakan itu tidur di ujung kakinya mbah waktu berdoa. Saya nunut itu, artinya contoh Pak Luk. Tapi begitu saya melihat mbah doanya gitu, aku terbangun, ada terdekat, yaitu aku terbangun di ujung tempat tidur mbah memanjatkan doa. 1 jam lebih ku dengar lantunan doa emak dengan khusyuk penuh harap. Fatihah dibaca berulang-ulang, kulhu, ayat kursi, dan sholawat nariyah berpuluh emak baca ulang untuk mengetuk pintu rahmatnya yang maha kasih sayang. Anak-anak kula sedaya, mantu-mantu kula sedaya, putu-putu kula sedaya, kula nyuwun Gusti, macam-macam yang dihajatkan. Berulang kali terdengar emak memintakan seluruh kebutuhan anak putunya. Hanya secuil doa yang dipanjatkan untuk dirinya. Emak sudah sakit itu hanya untuk dirinya sedikit sekali tetapi semuanya untuk keluarga yang dimintakan. Doa emak menyadarkan aku untuk melihat diriku sendiri. Emak, engkau membuat aku tersenyum malu. Dari jauh aku datang ingin mendampingimu untuk merawat dan membantu kebutuhanmu. Banyak cerita dari anak-anak dan menantumu. Melihat emak terbujur lemah di tempat tidurmu, membuat lucu tingkah laku anak dan menantumu. Ini saya rekam cerita-ceritanya emak, anak, mas, mbak, semuanya bagaimana mendampingi emak.
Kala semangatmu kau sembunyikan di hadapan anakmu, membuat kacau dan tak menentu hati putri bungsumu. Semua saudara dipanggil untuk membantu merawatmu. 8 anak dan menantumu seakan tak mampu untuk merawatmu. Padahal emak sendiri mampu merawat 8 saudaraku sendirian. Hanya karena terlewat 1 pil yang tidak diminumkanmu, emak menjadi anakmu menjadi kacau karena merasa emak sangat sakit kan gitu. Ya, semua dipanggil. Yang lain, putrimu datang dengan sejumlah SOP, yaitu tulisan-tulisan SOP untuk merawatmu. Segala sesuatu harus sesuai dengan yang tertulis dalam bukunya. Langkahnya mantap karena sudah punya SOP, merasa punya ilmu untuk menjadi juara 1. Semua yang dikerjakan hanya yang tertulis dalam buku. Sampai bule pun tidak dibuatkan susu. Ya. Diingatkan emak, akhirnya tertawa seru. Gitu, ya. Lain lagi, emak tersenyum kala putra dan menantu berdiri kaku. Mau berbuat apa tidak tahu. Terkejut melihat emak dikira sudah tidak mampu. Merasa bersalah, tidak bisa berbuat sesuatu. Takut salah merawat emak, jadinya kaku. Emak memuji, putra mahkota terampil merawat seminggu. Tiap minggu saling berganti anak, menantu dan cucumu. Ada yang sudah terbiasa meladenimu karena sudah sering kesini ya. Sibuk menulis menu sampai di bel mak tidak kerungu. Jadi ada yang asik nemani tapi ngobrol aja di sana. Tiap bayi ngebel nggak ada yang kerungu ya. Ya. Terampil cekatan kadang-kadang memaksamu. Ada yang sudah terampil cekatan tapi kadang-kadang memaksa. Emak terima apa adanya tanpa menggerutu. Emak memang nggak pernah menggerutu. Diapaknya aja manut. Tapi setelah diam kita tanya, hanya sempat bergumam saja. Kudu manut sing rumat aku. Ya ini kadang-kadang Pak Mo kasar tapi menengai sing rumat Pak Mo gimana gitu. Ya kan yang sing rumat Mo ya wis kasar-kasar gak apa-apa gitu. Lain lagi cerita yang lucu dari menantu. Ini emak menguji dengan sesuatu yang tidak tertahan metu, artinya ya keceret lah gitu dan gitu. Sambil tersenyum malu melihat tingkah laku menantunya, ya tanpa ragu membersihkan sesuatu seakan-akan mendapat rezeki darimu. Anaknya menantunya sibuk, anakmu hanya bengong menatap emak jalan tertatih-tatih tanpa baju. Karena aku baru tahu bahwa emak udah menang. Jadi sampai bengong aku gak mau tak apa kali gitu ya. Ya Allah, ampunilah aku yang sudah tidak mampu merawat emakku. Kula sampun syukur banget. Anak-anak putu-putuku kula sedaya sampun bekti. Itu doa, ucapan yang sering engkau kelantunkan dalam doamu. Padahal baktiku tak bisa dibanding dengan kasih sayangmu. Baktiku hanya bagaikan sebutir debu yang menempel di ujung kakimu. Sebagaimana yang dikatakan Mas Munir tadi, kita sudah lebih dari 50 tahun umurnya, bahkan sudah manula, baru seminggu merawat mbah. Jadi kalau dibandingkan itu nggak ada sebutir debu yang menempel di kakinya mbah itu baktiku. Padahal baktiku tidak bisa dibandingkan dengan kasih sayangmu.
Baktiku hanya bagaikan sebutir debu yang menempel di ujung kakimu. Sejak lahir engkau telah memberi air susu dan merawatku. Anakmu yang sudah manula pun masih menjadi perhatianmu. Emak, engkaulah ibu sejati yang berhati mulia. Di umur senja tak putus membantu anak-anakmu dan buyut-buyutmu bisa hidup bahagia. Baktiku hanya sebutir debu, kau terima dengan ikhlas untuk mengetuk pintu surga. Jadi bakti kita itu yang ini hanya untuk membantu mak yang sebutir debu itu, karena mak ikhlas untuk mengetuk pintu surga. Jadi bakti kita itu diterima mak dengan ikhlas hanya untuk mengetuk pintu surga, untuk menjadi wasilah dalam doamu agar pintu surga terbuka. Semoga terkabul doamu untuk bersama-sama keturunanmu bahagia di alam baka. Ya Allah, berikanlah emak umur yang barokah dan husnul khotimah. Demikian catatan saya waktu mendampingi mak, dan mak cerita bagaimana saudara-saudara itu mendampingi mak. Saya tulis dalam selebrasi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Bifah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya waktu itu mau ngerawat emak itu dicapnya masih sakit. Terus masih sakit gitu, jadi makanya jangan dibagiin gitu. Terus Pak Mo sudah dipesan, kalau Mbak Biva nanti kesini kamu kudu nggodok nih banyu, pokoknya malah aku harus dilatenin sama Pak Mo gitu. Jadi saya, ya Allah, kok sampai segitunya Ma itu memperhatikan saya. Padahal saya udah berniat dari rumah itu. Syukur alhamdulillah diberikan apa ya, sebagai pintu, diketukkan pintu surga untuk kita semua ini. Jadi bahwa Mbah itu, kita ini bersyukur dengan keadaannya Mbah itu, kita bisa berbakti kepada Mbah untuk mendapatkan ketukan pintu surga itu. Jadi kita jangan ragu-ragu untuk merawat Mbah itu, walaupun sekian lama itu kita nggak pernah, rasanya Mbah itu nggak pernah jadi apa ya, gawe kita, nggak pernah merepotkan kita sama sekali. Jadi kita itu bersyukur sekali untuk ini dengan keadaan Mbah yang seperti ini. Terus ya saya merawat karena Mbah itu ya biasa, karena saya orang rumah sakit yang dulunya sudah merawat orang sakit, biasa merawat orang sakit, ya standar udah itu sudah terjalankan dengan seperti saudara-saudara semua. Yang saya bersyukur yaitu ada hal yang kita itu bersyukur sekali diketukkan pintu surga untuk kita semua. Itu aja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sebelum saya ngomong, tadi Mak ngomong memang menurut Mbah saya dibukakan pintu hidayah, karena mungkin selama ini saya yang paling jarang
mungkin memperhatikan Mbah. Mungkin saya dirasa terlalu menyibukkan diri. Tapi terima kasih juga pertama memang pada di mana dia bisa mengkomunikasikan kebutuhan saya dan bagaimana memberikan kesempatan saya untuk bisa ikut menunjukkan bakti kepada Mbah, sehingga setiap ada giliran untuk piket saya tahu itu mesti mendahulukan saya untuk memilih periode mana saya yang bisa. Sehingga maaf pada saudara-saudaraku semua, andai kata istilahnya saya memilih waktu duluan, tetapi mungkin itu juga karena baik hatinya pada saya, karena juga merasa bahwa kalau saya tidak ada agak longgar, ya terus terang mungkin seperti biasanya saya waktu mungkin, sehingga dengan ini saya juga diberi kesempatan untuk ya ada sedikit waktu untuk menunjukkan bakti pada Mbah. Sehingga saya juga mau cerita bagaimana proses saya di dalam ikut mendampingi Mbah, karena saya memang jarang ya lama di Ngelawak. Maka sungguh saya sebetulnya ingin supaya saya tidak melakukan kesalahan, sehingga jauh hari saya samain, karena ini tuh yang terbiasa. Saya minta petunjuk kepada tolong saya dibuatkan langkah-langkah detailnya sampai saya terima kasih. Semua dia tahu bahwa saya selalu mesti saya ingin yang jelas, sehingga saya memang memerinci, dan pun juga menjawabnya, bahkan semua dengan difoto supaya saya itu bisa menunjukkan tugas saya. Tapi mungkin juga di sini mungkin waktu saya datang, mungkin Mak juga merasa apakah saya itu bisa nanti merawat Mak, karena saya memang relatif jarang, karena biasanya kalau hari Lebaran itu kan saya datangnya paling akhir, pulangnya paling duluan. Sehingga mungkin waktu seminggu piket yang pertama itu mungkin Mak masih meragukan maka saya bisa meluangkan waktu itu. Tetapi saya memang samain juga sudah ditawari mana yang bisa, sehingga saya juga mencari waktu di mana saya itu yang bisa. Dan saya karena tujuan saya ke sini adalah untuk mendampingi emak, seperti apa yang tadi disampaikan oleh emak. Kalau mungkin saudara-saudara pulang itu mirip seperti kayak ingin bernostalgia, ingin menikmati makanan-makanan yang dulu masih kecil. Karena saya tujuannya ke sini memang ingin berbakti, sehingga saya memang apapun yang ada di dapur, entah itu ada nasi atau hanya sambal, saya nggak pernah. Emak itu sampai tanya juga apa lauknya. Mak jangan dipikirkan, karena memang saudara-saudara yang ada di sini kan sibuk, saya bilang gitu. Tetapi Mak masih selalu menanyakan, kamu tadi sarapan apa? Dan saya, Mak juga tahu nggak apa-apa Mak, wong saya itu sejak dulu nggak pernah sarapan, nggak apa-apa. Walaupun Bulis itu memang menyediakan, tapi saya memang belum berani untuk memakannya, karena kan banyak orang, jangan-jangan ini adalah untuk siapa, nanti baru nanti kalau Pak itu Mas ke belakang gitu mengajak. Lah itu yang tadi disampaikan Emak, jadi memang saya apapun yang ada itu saya nggak pernah istilahnya
kepengen beli apa, pengen apa, memang saya tidak pernah, sehingga itu yang disampaikan emak. Dan juga tadi seperti yang disampaikan Pak Hari, jadi memang saya itu karena sudah dibuatkan langkah-langkah, dan dengan waktu pun saya sudah menanyakan kepada ini kapan waktunya, begitu, sehingga saya tadi mak ngomong tertib dan selalu tepat waktu, dan saya tidak pernah keluar dari kamar. Saya nanti waktunya itu yang saya salut kepada Mbah itu dia selalu karena mungkin pernah terjadi kesalahan obat itu atau kekurangan itu, sehingga Mbah itu kalau saya misalkan obat tetes mata itu kan ada 2 macam, sehingga kalau saya Mbah ditetesi dulu gitu, dia mesti tanya ini betul yang kiri atau yang kanan, karena kan itu jamnya tidak sama, sehingga Mbah selalu dia itu perhatian karena pernah terjadi kekurangan, sehingga karena kiri kanan kan kemungkinan saja ada terjadi kekeliruan, sehingga itu selalu juga saya ingat, saya enggak kok Mbah, ini sudah saya sendirikan yang kiri ini, yang kanan ini, begitu, sehingga itu juga Mbah walaupun sakit dia itu selalu masih titen begitu, setiti tadi, jadi dia agak takut atau trauma kalau nanti terjadi kesalahan lagi di dalam pemberian obat itu. Dan memang yang tadi disampaikan Pak Hari, karena yang ditulis oleh Bu In itu adalah untuk yang merawat Mbah, karena saya itu memang memintanya yang merawat Mbah. Saya kan nggak ada kepikiran kalau Bule Darmo, jadi maaf Bule dan Mbah itu walaupun istilahnya dengan bule itu selalu marah atau ya sering dimarahi, tetapi emak itu kalau makan apa-apa itu mesti ingat bule, sehingga pada waktu pagi hari itu emak itu menanyakan bulekmu unjuk suruh. Dan saya itu nggak tahu kalau itu harus saya yang membuatkan, karena memang dalam SOP-nya ini tuh tidak ada yang harus saya lakukan untuk bule, sehingga maaf bule waktu itu memang sampai siang belum saya buatkan untuk susu, karena memang saya nggak tahu ya. Baru setelah itu saya, apalagi kemudian bulis, saya juga tanya bulis, karena bule itu kan susunya berbeda dengan susu dengan mak, bagaimana caranya begitu. Bahkan setelah itu saya waktu merebus air itu saya karena takut kalau nanti itu lupa, itu pernah saya merebus air itu masih malam sekali gitu, khawatir nanti, karena kan antara bule dan mak itu waktunya kan hampir berdekatan, nanti saya khawatir kalau mak sudah terbangun kemudian bule istilahnya kapiran lagi, sehingga saya merebus airnya itu sangat malam, tahu-tahu sudah hampir dingin lagi, karena kan harus itu saya karena khawatir kalau nanti bule itu kapiran lagi. Tapi biasanya itu sebetulnya Pak Muh sama Bulis itu mengecek kelihatannya ya, jadi walaupun ada saya begitu mungkin Pak Muh dan Bulis memang juga memberi kesempatan sebetulnya kepada kita ya, artinya andai kata itu ditangani Bulis sama Pak Muh semua kan kita tidak ada kesempatan untuk melakukan sesuatu ya, jadi paling Bulis sama Pak Muh itu melihat ke belakang apakah sudah ada yang bangun atau sudah ada yang menangani begitu, sehingga sebetulnya andai kata itu sudah ada juga yang istilahnya menangani, yaitu Pak Muh dan Bulis. Jadi itu yang selama saya mendampingi. Sedang yang kedua itu memang saya sudah mulai kegiatan yang banyak, mungkin juga
bisa merasakan karena kalau yang pertama itu memang saya pas kesibukan tidak banyak sehingga saya full memang tidak ada kegiatan yang kaitannya dengan kantor. Tetapi yang kedua itu saya sebetulnya juga nggak enak juga, tetapi karena sering saya tinggal karena harus ada rapat atau ada seminar begitu, sehingga saya selalu izin mak saya tak, ya kalau tidak kuliah atau ada rapat, tapi mak selalu dia ngomong iya tinggalan rapopo wong. Dan itu yang kedua kan sudah ada siapa tuh Pak ini, jadi nggak apa-apa, gue tak ngebel Pak ini begitu. Tapi kadang-kadang pas hari awal-awal itu kan Pak ini pada waktu masih awal-awal, sehingga Pak ini itu kalau lagi slow itu dia merasa sibuk membersihkan ini ya kebun gitu, sehingga pernah itu panggil-panggil karena dia baru di depan itu lah, saya kan harus zoom juga, aduh ini Mbah baru panggil-panggil, sehingga saya memang pernah juga memberhentikan dalam rapat sebentar saya, karena ini saya memang baru tugas merawat Mbah begitu, karena memang ya itu Pak ini itu di awal-awal kan masih orientasinya membersihkan macam-macam, sehingga itu mungkin juga merasa bahwa yang piket kedua mungkin saya memang tidak bisa optimal karena memang sudah banyak kegiatan, sehingga ya hampir setiap hari mesti ada waktu di mana saya harus izin, tidak menunggui di dalam kamar, saya harus zoom karena ya kadang-kadang kalau lama gitu mak kadang-kadang juga malah justru kalau misalkan kan waktu rapat atau kuliah itu kan waktunya nggak bersama, maksudnya nggak ajak begitu. Hari ini misalkan jam berapa hari itu, malah mak itu selalu mengingatkan kok sampai jam ini kok belum ada kegiatan, jadi mah kalau yang hari ini nanti kok mak sore saya bilang gitu. Jadi malah mak selalu mengingatkan tugas saya, kenapa kok hari ini belum itu, rapopo aku mau tinggal begitu. Sehingga maaf andai kata yang piket kedua saya tidak bisa secara optimal untuk mendampingi mak. Mungkin itu, semoga juga ini juga mungkin bagi khususnya juga bagi terutama bagi anak saya pribadi ya, bahwa kesempatan mungkin itu bagi kalian ya, melihat nanti mungkin orang tua kalian ya, walaupun selama ini mungkin ya saya tahu karena masing-masing punya kesibukan, tetapi dari kalian mendengarkan semua sharing dari ya Budi, Om sama bule yang lain itu bisa mengambil hikmahnya. Siapa tahu nanti kalian itu harus melakukan hal sama kepada bapak dan ibumu ya, mudah-mudahan itu juga bisa kau jalankan karena itu adalah merupakan kesempatan yang terbaik. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena ini tinggal 2, sedang Pak Muh itu terakhir, sehingga saya berikan kepada Bu In. Ya, kali ini saya tak duduk dekat Mas Darwis. Sini Mas Darwis duduk di sampingku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada my darling atau suami saya yang selalu mengizinkan saya dalam kondisi apapun. Ketika saya izin saya mau pulang, pokoknya saya mau pulang ketemu mak, selalu diizinkan, ya silahkan secukupnya, apa perlu saya antar,
kalau kesempatan saya bisa diantar, tapi kalau tidak ada biasanya ya sudah naik kereta saja. Tapi saya terus terang kalau pulang itu lebih leluasa kalau sendiri, dan beliau juga sangat mengizinkan karena kalau saya pulang itu mesti saya full untuk mendampingi Mbah, dan Mas Darwis ini selalu saya tinggal untuk tidur sendiri. Kemudian kadang saya terlantar di sini, tidak saya openi, saya mengopeni Mbah gitu. Jadi lebih baik saya sendiri saja. Terima kasih sudah mengikhlaskan saya yang seharusnya harap Mbah itu anak ragil perempuan itu diharapkan yang mendampingi Mbah, dan beliau dari awal itu sebetulnya sudah mengharapkan saya itu yang tinggal di sini untuk mendampingi Mbah, tapi karena namanya anak perempuan itu ya terserah suaminya. Jadi kalau kamu di sini kemudian suamimu pergi, ya saya ikut dosa gitu. Jadi baktimu harus kepada suamimu. Kalau kamu anak perempuan itu ya ikut suaminya. Ya sudah, dengan ikhlas hati Mbah itu mengikhlaskan saya. Tapi Mas Darwis selalu mengerti, kapanpun saya menginginkan untuk pulang selalu diizinkan, dan berapa lama pun itu, walaupun mungkin dengan berhati-hati, karena ketika saya tinggal itu mesti dia bingung. Anak-anaknya itu kalau Umi pergi atau Umi ayah ditinggal Umi itu, ayah mesti kebingungan, bingung mau apa gitu. Kasihan sebetulnya, tapi enggak apa-apa. Kemudian yang kedua itu saya terima kasih kepada Pak Mo dan Pulis yang sudah bisa menggantikan saya, yang seharusnya saya yang mendampingi Mbah, tapi Pak Mo sudah menggantikan posisi saya dengan sepenuhnya dan dengan melebihi mungkin dari saya. Kemudian juga kepada Mbak Afi yang bisa menggantikan sebagai tangan dan mata saya mungkin di sini. Iya, jadi Mbak Afi kalau ada apa-apa ya, kalau saya bisa membantu dan dengan informasi Mbak Afi, ya Mbak Afi selalu cepat menginformasikan, dan saya juga bisa cepat harus bagaimana terhadap Mbak. Terima kasih Mbak Afi. Kemudian yang selanjutnya saya mohon maaf kepada mbak-mbak dan emas-emas yang mungkin saya itu paling kecil tapi paling cerewet gitu ya. Mungkin paling apa ya, kalanya Mas Heri ini kok ngomel ini gitu. Jadi paling ngeroweng gitu. Oh ini ngerowengan katanya gitu, karena ya gimana ya, enggak ya bukan saya itu sok menggurui atau sok pinter, tidak. Jadi saya ya mohon maaf ya, mohon maaf banget. Mungkin saya anak kecil tapi kok mengatur gitu ya, mungkin saya mohon maaf banget. Kemudian saya tidak bisa atau bingung mengawali dari mana saya terus harus bercerita. Jadi ketika Mbah Gerah itu, saya pertama niatnya mendampingi Mbah seminggu di sini gitu ya, karena saya akan mempunyai acara mungkin lamarannya Vivit gitu. Jadi saya mentargetkan di sini seminggu, nanti dengan harapan Mbah sudah sehat kemudian bisa ditinggal. Tapi dengan berkembangnya dari waktu ke waktu, ternyata kondisi Mbah kok semakin lemah gitu ya.
dan mungkin itu salah satunya juga kesalahan saya. Salah saya mungkin tidak tahu obatnya Mbah tadi yang terselip satu yang tidak sempat diminumkan ya, sehingga Mbah itu dari hari kok semakin drop. Ternyata waktu itu obatnya Mbah satu kecil separuh, tapi itu obat yang paling inti, yaitu tidak terminumkan. Sehingga saya sudah kok semakin hari semakin nggak berkembang, jadi semakin naik turun dan lemah sekali itu. Saya bingung, gimana ya, saya cuma sama Bulis, gimana Bulis ini, Bulis juga berpikir itu kenapa ini. Kemudian saya sama Mbak Afi gimana ini Mbak, kok semakin mosok gitu. Terus saya selalu kan kalau ada apa-apa Mbak Afi itu mesti saya tanya, kemudian juga saya curhatan sama Erlin juga gitu. Kemudian saya minta tolong karena keluarga saya lama saya tinggal mesti sama Erlin tolong anak saya, suami saya ditengok-tengokin sama Mas Adam gitu ya. Ya gitu. Terus kemudian ketika 1 minggu saya mau pulang itu Mbah semakin drop. Terus kemudian Mbah tanya, kamu pulang kapan? Katanya, Sabtu Mbah gitu. Sabtu Mbah. Terus kemudian semakin drop lagi. Ketika itu mau saya tinggal itu Mbah semakin nggak bisa apa-apa, dan kondisi Mbah itu memang 100% tidak bisa melakukan kegiatan apapun, jadi hanya berbaring. Kemudian kalau kalau pipis atau sholat itu sholat tayamum, kemudian pipis juga di kursi itu dan kita cebokin gitu ya. Jadi full Mbah tidak bisa melakukan apa-apa. Nah, kemudian ya enggak apa-apa, saya tungguin. Kemudian ketika itu saya juga bingung, mau tak tinggal, nggak mungkin saya tinggal gitu. Kalau tak tinggal nanti Mbah semakin nggak. Kalau sama Pak Mo mungkin ya enggak apa-apa, tetapi pinginnya waktu itu sama saya, aku mau mbok tinggalin, pokoknya mau mbok tinggal, aku harus mbok tungguin. Ya udah enggak apa-apa, saya tungguin. Kowe ngomong Darwis, katanya. Iya, wis aku wis matur Mas Darwis gitu. Tapi aku telepon nih Darwis dewe, aku tak ngomong dewe arep njaluk lilone Darwis. Enggak apa-apa Mas Darwis wis lilo aku. Enggak, pokoknya aku telepon aku ben ngomong karo Darwis dewe, sehingga saat itu biar hatinya Mbah itu lega ya saya teleponkan ke Mas Darwis. Kemudian Mbah ngomong sendiri sambil nangis sama Mas Darwis untuk mengikhlaskan Mas Darwis itu untuk biar saya merawat Mbah sampai Mbah bisa bangun gitu ya. Akhirnya Mas Darwis ya sudah enggak apa-apa, Mas Darwis memang sudah niatnya enggak apa-apa, saya secukupnya merawat Mbah. Kemudian setelah itu Mbah mulai bisa sampai 2 minggu itu sudah mulai bisa beraktivitas atau bisa udah ke kamar mandi sendiri, walaupun kita sambil mendorong kursi itu ya. Kemudian kita tetap disuapin ya, seperti sekarang ini ya, sudah bisa, perkembangannya sudah membaik. Kemudian saat itu saya sudah 2 minggu, mau nggak mau saya harus kembali ke Jogja karena acaranya Vivit semakin dekat ya, saya harus persiapan. Ya sudah, gimana, saya bingung nek tak tinggal itu ya juga saya bingung, nggak pulang saya juga bingung ya. Jadi akhirnya saya kemudian musyawarah sama Mas Luk, gimana Pak Luk, gini kondisinya Mbah seperti ini. Kemudian mbak saat itu mungkin hanya lewat telepon saja ya, lewat telepon. Kalau lewat telepon mungkin membayangkan Mbah itu sehat, karena memang suaranya Mbah kan masih jelas, masih seperti sekarang ini, walaupun kondisi tubuhnya Mbah itu lemah, tetapi suaranya kan masih
masih keras, kemudian ingatannya juga masih segar ya. Jadi tidak membayangkan kondisinya Mbah itu lemah seperti ini. Saya bingung, aduh gimana ya. Kemudian Pak Luk sama saya, ya sudah, sama mungkin Pak Luk minta pertimbangan siapa, Mbak Biva atau Mas Munir, ya sudah dijadwal saja. Nah, kemudian waktunya tapi ditanyakan dulu ya Mbak Lik dulu, saya tanya dulu, yes itu bagianmu Bu In, katanya, untuk Mbak Lik bagianmu, ya sudah. Saya pertama minta, memang tadi sudah dijelaskan Mbak Lik, saya pertama kali memang Mbak Lik bisanya kapan, karena Mbak Lik itu kan waktunya sudah begitu rapi, tertata ya, sudah terjadwal secara rapi. Jadi Mbak Lik kesempatan yang bisa itu kapan ya, sehingga memang saya dulukan dulu, kemudian Pak Luk, ya Mbak Lik bisanya hari ini ya, kemudian yang lain bisa menyesuaikan, kemudian Mas Munir. Alhamdulillah sampai pada waktu itu sudah terjadwal ya, satu minggu. Kemudian saya sampaikan ke Mbah waktu itu, Mbah, karena waktu ketika itu saya pamit mau pulang, Mbah belum tenang, karena memang ya kondisinya nggak bisa ditinggal sendiri, itu nggak bisa, jadi harus diawasin full, harus diawasin semua kegiatannya Mbah, harus dibimbing, dibantu ya. Jadi untuk meninggalkan Mbah saya juga berat, dan Mbah sendiri juga waktu itu pikirannya juga nggak tenang, jadi nggak bisa, aku bisa opo kok nek moh ya mesakne moh gitu toh, moh ki yo anak lanang mosok kon nunggoni aku. Terus kemudian waktu itu pas ada tahun ajaran baru ya, jadi kemudian Pak Moh itu sendiri di rumah, kemudian Bulis sudah mulai masuk, kemudian Mas Aal sudah mulai masuk, kemudian Mbak Nur juga sudah mulai masuk, dan saat itu Pak Moh mempunyai cucu tiga masih kecil-kecil. Saat itu Pak Moh harus ngomong anak 3 yang masih balita dan masih bayi yang satunya. Saya pikir enggak mungkin Pak Moh itu, ya mungkin Pak Moh bisa, tapi saya pikirannya, duh Pak Moh nggak bisa ini, di situ ada bule dan Mbah yang perlu perawatan juga, kemudian Pak Moh yang harus mengurusi anak 3 ini. Aduh ya Allah, saya sampai nangis gitu ya. Duh, masa Pak Moh harus dibebani anak 3 yang kecil-kecil, kemudian harus masih merawat Mbah dan Mbah Darmo. Gimana saya sendiri sebagai perempuan ya, itu mau melaksanakan itu kayaknya nggak sanggup gitu loh. Tapi Pak Mo dengan tenangnya, nggak apa-apa, nanti nek anaknya nangis yo tak taruh sini, aku ngubeni. Tapi melihat seperti ini yang saya mati selama 1 minggu itu, ya Allah berat banget gitu. Saya melihat dan membayangkan saja saya tidak sanggup mengawasi. Saya merawat Mbak saja sudah rasanya itu sudah capek dan lelah gitu, apalagi nanti Pak Mo harus mengurusi anak 3 dan tambah Mbak Darmo, itu nggak mungkin Pak Luk, saya gitu. Terus sampai saya itu Pak Mo ketika ngomong anak di sini dengan Pak Mo itu, ya sebetulnya Pak Mo enjoy dan riang mengajarin si Ibrahim Domaitri sama si Bilkis sambil menggendong si Bilkis itu, ya santai saja sebetulnya Pak Mo. Tapi saya foto itu saat Pak Mo, maaf saya nggak tahu, saya foto, saya kirimkan ke Pak Luk, seperti ini loh Pak Luk, gimana, kasihan Pak Mo saya gitu. Akhirnya Pak Luk juga mungkin membayangkan gitu ya, ya Allah berat banget gitu. Terus akhirnya ya tercetus inisiatif itu. Mohon maaf, dan waktu itu kalau mungkin enggak, biar ya saya tadi ya memberi kesempatan kepada Mbak-mbak dan Mas supaya bisa mengerti kondisinya Mbah seperti apa, dan bisa mempunyai kesempatan untuk berbakti kepada Mbah, sehingga seperti itu. Kalau mungkin awalnya mungkin ada yang tidak berkenan, wah ngopoi ini kan tidak di jadwal-jadwal kayak gini gitu, saya mohon maaf. Tapi setelah
dengan rawuh ke sini dan mendampingi Mbah, mungkin alhamdulillah itu adalah kesempatan yang sangat besar dan sangat luar biasa untuk kita sebagai anak-anaknya gitu. Itu kemudian awal mulanya terbentuknya terjadwalnya itu, kemudian saya konsultasikan dengan Pak Muh juga, apa enggak terlalu berat, boleh juga gini lah Bu, ini jadwal segini ini apa enggak memberatkan mas karena jauh gitu ya, dan itu membutuhkan waktu yang lama, kemudian juga jauh sekali, masa nanti mbak-mbak dan mas-mas itu sangat repot ya. Insya Allah tidak, saya kan gitu. Kemudian setelah itu saya informasikan ke mbah ini sudah saya harus kembali ke Jogja, kemudian karena acaranya Vivit sudah dekat, dan ini Mbah sudah tidak usah khawatir karena sudah saya sudah terjadwal sama Pak Luk yang Jakarta, yang ini sudah dijadwal sama Pak Luk dengan waktu-waktu 1 minggu, kemudian Mbak Lik sudah wis iso kabeh tau, buka memberatkan mbak-mbak mas-mas, insya Allah ora Mbah ya. Kemudian pesannya ya itu, Mbak Lik apa ya iso karena Mbak Lik kan kurung tahunya ke aku, insya Allah iso Mbak Pah, harus rausa Mbak Pah wis gerah, Mas Is yo gerah gitu ya. Terima kasih Mas Is sudah memberikan izin dan keikhlasannya untuk ditinggalkan berminggu-minggu ya, 2 kali minggu itu kepada Mbak Biva. Kemudian Mas Tarto juga seperti itu, ditinggalkan Mbak Lik sampai 2 kali seminggu ya, 2 kali seminggu ya. Itulah suami-suami yang sudah, kita sebagai anak-anak perempuan mungkin harus meminta keikhlasannya ya. Dan terima kasih kepada Mas Is, kemudian kepada Mas Tarto dan kepada Mas Darwis sudah mengikhlaskan putri-putrinya Mbah untuk mendampingi Mbah selama ini. Saya kira itu yang bisa saya ceritakan selama mendampingi Mbah. Kemudian yang terakhir kalinya mungkin nanti saya sama Mas Darwis tanggal 26 Juni itu akan mempunyai hajat untuk menikahkan putri kami yang kedua, yaitu Vivit, tanggal 26 Juni nanti. Kami mengharapkan dan memohon doa restunya, mohon doa restu dan mengharapkan kehadiran semua keluarga besar Asy'ari yang mempunyai waktu longgar. Kami aturi untuk bisa rawuh ke Jogja untuk menghadiri akad nikah dan walumatil urus putri kami Vivit nanti. Kami sangat mengharapkan sekali dan mohon bantuan dan dukungannya untuk hajat kami nanti bisa lancar dan mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala ya. Mungkin dari Mas Darwis ada tambahan, Darwis? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teringat hadis Rasulullah, ridullah fi ridul walidain, yaitu bahwa ridho Allah akan diberikan kepada hamba-hambanya kalau orang tua itu ridho. Dan saya teringat kalau sudah berbicara orang tua, saya angkat tangan. Ya,
maaf, saya agak berat melanjutkannya karena memang tidak bisa. Ya udah. Terima kasih, itu saja. Kayaknya Mas Daris tidak bisa mengungkapkan apa yang ada di dalam hatinya. Mudah-mudahan semuanya itu ikhlas dan dengan kemuliaannya itu mengikhlaskan memohon keikhlasan Mbah Putri untuk membawa saya tidak bisa mendampingi Mbah. Itu mungkin yang menjadi berat apa yang akan diungkapkan oleh Mas Daris. Gitu saja, mohon maaf atas segala kekurangan, kesalahannya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya yang terakhir adalah Pak Mo, monggo Pak Mo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, saya tidak bisa menyampaikan lebih banyak lagi. Nanti akan disampaikan oleh istri saya. Tapi saya di sini perlu menyampaikan mohon maaf kepada Mak. Saya paham sebetulnya anak tidak boleh berkata kasar kepada orang tuanya. Tapi kami ini yang setiap hari bergaul dengan orang tua, kadang sulit untuk menjaga hati karena perkara-perkara sepele yang kadang membuat kami berkata kasar. Oleh karena itu Mbak, mohon keikhlasannya untuk memaafkan kesalahan saya apabila berkata kasar kepada Mbak. Sebetulnya itu tahu saya, tapi ya bagaimana hati saya kadang muncul yang seperti itu. Sebetulnya perkara-perkara itu sepele sekali, tapi sehingga saya bisa berkata kasar yang mungkin menyakitkan hati Mak dan memaksa untuk Mak menerima. Oleh karena itu pada kesempatan ini kami hanya minta maaf kepada Mak dan adik-adik, kakak-kakak semuanya bila saya kan pernah berkata kasar dengan Mak. Sebetulnya semuanya saya lakukan, berusaha dengan ikhlas, kita jalankan apa adanya. Tapi itulah kendala ya. Mudah-mudahan Allah memaafkan, mengampuni kesalahan saya ya. Dan saya diberikan kekuatan untuk menjaga hati ya. Itu saja yang saya bisa sampaikan. Lainnya akan disampaikan oleh istri saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak dan Mas, Mbak, adik-adik, keponakan, cucu, Mbah itu hamba Allah yang baik, yang sangat sayang kepada putra-putrinya. Rasa sayang yang terus-menerus beliau ungkapkan dalam doa. Doa yang disertai perpisahan itu mungkin
jauh berbeda dengan doa yang putra-putrinya ada di depan mata. Karena hal seperti inilah, maka perjalanan yang kita alami bersama beberapa bulan ini itu sudah demikian rapi Allah siapkan, yang mana benar bahwa di penghujung, di penutup buku yang ketiga ini, Pak Hari menyampaikan doanya Nabi Sulaiman bagaimana agar Allah itu membukakan jalan, memberikan ilham dan ilmu agar kita itu bersyukur dalam berbagai bentuk. Merawat mbah itu merupakan syukur kita sebagai putra putri. Insya Allah itu menjadi kenangan yang terbaik kita, bagaimana kita terhadap mbah. Namun ada yang perlu saya ceritakan sedikit, bagaimana perjalanan takdir doa ini terjadi. Pada bulan November dan Desember itu, ibu saya itu jatuh, patah tulang dan tidak bisa bangkit dari tempat tidur. Sehingga di dalam 2 bulan itu kita pun digilir. Saya itu merasa merawat orang tua itu ya baru itu. Ya baru itu, bagaimana nyawii, memandikan, mewudukan yang dengan keterbatasan seperti itu sangat berkesan. Masya Allah, ternyata pada bulan Januari itu mbah juga mengalami keadaan yang sama. Mbah itu selama ini sangat mandiri, sangat sempurna ibadahnya. Ya. Nah, kemudian dari pengalaman itu dan kondisi mbah yang tiba-tiba saja drop, saya dengan Bu In itu bingung itu. Jadi sepeninggal pada hari ke Semarang, pada hari kedua, ketiga mbah pasca operasi itu ternyata tidak membaik. Bu In itu sendirian. Saya sudah mulai masuk itu enggak perhatian gitu. Tapi setelah lama-lama baru ketahuan ternyata, oh ini masalah. Kalau seperti ini berarti mbah tergantungnya agak lama, Bu In. Mbah itu ternyata ketika seorang ibu kita itu sakit dalam kondisi yang seperti ini itu yang beliau butuhkan itu adalah uluran tangan putra putrinya. Saya sampaikan itu kepada Bu In. Jadi gimana Bu In? Ini harus putra putrinya Bu In yang merawat. Saya tidak tahu prakteknya nanti seperti apa. Saya hanya meminta Bu In piye carane agar selama kondisi seperti ini itu putra putrinya yang merawat. Kemudian Bu In menghubungi Pak Luk dan yang lainnya sehingga terjadi piket seperti itu. Dan itu semua ternyata memang benar merupakan pengalaman yang sebenarnya adalah karunia karunia Allah yang sangat besar kepada kita dengan kesempatan untuk membaktikan kita kepada Mbah. Supaya kita bersyukur, Mbah juga semakin bersyukur di dalam meraih ridha Allah. Maka di dalam tulisan saya itu mengakhiri bahwa uluran tangan putra putrinya kepada Mbah, rengkuan yang terjalin bersama Mbah itu adalah pesan kasih sayang, pesan cinta kepada dari ibu kepada putra dan dari putra kepada ibunya,
senantiasa bersama dari dunia ini sampai ke surganya kelak. Mbah mengajak kita semua terus bersama. Tidak mengapa berpisah berjauhan di dunia bertebaran, tetapi ketika pulang kembali kepada Allah, beliau mengajak kita selalu bersama. Dan ini alhamdulillah sudah mulai kita laksanakan. Mungkin itu. Kemudian berkaitan dengan Mbah Darmo, itu memang saya dan Pak Luk, saya selalu ngekiri Pak Luk, Mbah Darmo itu diajak pulang saja. Udah 4 tahun lebih itu, tapi setiap pulang beliau bilang kembali lagi, pulang kembali lagi. Kebetulan kemarin ketika kondisinya itu sering jatuh, 2 kali jatuh itu tengah malam, saya mendengar ceritanya itu, udahlah kita pulang. Walaupun saya bukan orang yang baik untuk merawat, tapi kalau saya itu mbah-mbah itu ada di depan mata itu, saya lebih ayem tentang bagaimana nantinya kita itu merawat itu nanti, pokoknya ada di depan kita gitu. Dan alhamdulillah itu pun Mbah dan Mbah Darmo sudah bersama, saling mengisi. Mungkin Mbah ada teman bercerita, kalaupun Mbah kadang marah, itu Mbah itu sangat sayang kepada Mbah Darmo, dan Mbah Darmo itu juga sangat sayang kepada Mbah. Beliau itu tidak pernah membantah. Kalau dimarahi Mbah itu, gak apa-apa neng, aku wis awet cilik disekneni, tapi aku no sayang karo Mbah, ya wis kuwi. Dan kemarin itu waktu sungkeman itu saya lihat Mbah Darmo itu merangkul Pak Nir itu, ya Allah, yo iki anakku sing tak ngengeri gitu. Saya merasa ayem karena apa yang saya lakukan dengan Pak Luk. Mudah-mudahan saudara-saudara yang lain juga mengikhlaskan, dan Mas Munir sebagai mungkin pimpinan dari kita semua juga ridho atas keberadaan Mbah Darmo di sini. Kemudian yang perlu juga saya tambahkan, saya minta maaf kepada saudara-saudara selama kundur merawat Mbah, terutama Pak Luk ini. Pak Luk itu kalau kundur itu saya total 100% pasrah bongkoan, sak anak bojo sak putune, itu saya minta makan sama Tante Un. Tante Un yang suka ke pasar templek itu ya terus tak manfaatke begitu. Ya sudah, saya juga berhenti belanja sama sekali. Matur nuwun Tante Un, dan saya minta maaf karena memang saya juga belum bisa berpisah dari anak putu. Nur itu saya ajak sabar dulu ya, kita merawat Mbah bersama-sama gitu. Sing penting kalau pengen punya rumah ya nyelengi, tapi jangan sekarang dulu. Kita selesaikan tugas dulu. Terus untuk yang lain, Mbak Biva itu dan yang lain semuanya itu saya itu nggak open gitu. Beliau semua kalau rawuh itu nggak tahu open nih, dahar yo seadanya gitu. Tapi saya baru tahu karo sama bulik, ternyata bulik karo nggak dimanggane nggak didahar. Itu saya baru tahu hari ini. Saya memang sering pulang sekolah ngasuh itu, kok belum didahar ya Bude? Apa Bude nggak pernah sarapan atau apa yang? Ternyata ya, matur nuwun Bude Erik atas oke. Nggih. Nggih.
Dan Bu In itu yang paling tidak saya openi. Mungkin mergo adikku itu kalah-kalahan. Paling tak tukonis kau percaya sama rujak gitu aja. Mungkin itu, semoga Mbah dalam kondisi lemah pun yang terpenting Mbah tidak merasakan sakit. Yang terpenting Mbah tidak merasakan kesakitan, itu yang ya. Mungkin itu, matur nuwun Pak Hari. Saya kadang PA ya malam ya pagi ya tak kirimi video ke gerunya Mbah juga. Tapi kalau saya biasanya sebelum memberi resep itu Pak D telepon dulu sehingga keluhan itu langsung dari Mbah. Kalau saya hanya laporan visual aja. Nggih, matur nuwun sangat. Seperti itu yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah ridho dengan semua yang telah kita baktikan kepada Mbah. Amin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, terakhir Mbak Afi mungkin. Walaupun cucu ternyata dianggap sebagai anak ini. Anak asuh, ya Pak? Dulur asuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk mengungkapkan selama saya mendampingi Mbah. Jadi saya itu merasa Mbah itu kalau dengan saya itu terbuka banget gitu loh. Jadi kadang keluhan apa itu mesti diceritakan kepada saya. Makanya kalau saya seminggu tidak kesini itu sudah bingung Mbah. Dik Nur itu suruh nelpon, Aal suruh nelpon, siapa saja yang yang lewat itu mesti disuruh nelpon saya. Tapi kan kadang-kadang ya saya kesibukan itu kadang-kadang ya tidak menentu, kadang sibuk banget yang tidak bisa saya tinggalkan sehingga saya tidak bisa ke Mbah. Padahal kalau saya ke Mbah itu saya kan kadang-kadang bersih-bersih kamar gitu. Kamarnya kan duduk tok itu. Saya kan aku tak resi aneh. Kadang-kadang Mbah itu selalu gini. Wis tuh rasa menek ndek kene ae. Gak usah, wis pokoknya cukup mbok saponi ae. Mintanya itu saya tunggu, terus saya itu disuruh mendengarkan ceritanya panjang lebar gitu. Nanti kalau saya nguras detail gitu, rasa mbok kuras, agak seminggu dikuras bulis. Tak bulis kan gini ngurah, pun betul napa-napa Mbah kuras. Kula mau nguras 5 menit mawon pun cekap. Tapi menurut saya itu kan kurang maksimal gitu, sehingga saya kesempatan kesini itu selalu saya manfaatkan bagaimana Mbah itu merasa nyaman gitu. Terus Mbah itu menurut saya itu tidak tidak ingin merepotkan. Jadi ke saya itu tidak ingin merepotkan. Misalkan kalau saya kan suka membuatkan lauk gitu. Kalau pengen lauk sesuatu gitu itu saya itu mesti dikasih uang. Diberi 100.000 gitu. Engko nek rene aku tukokno pindang. Engko tukokno telo, tukokno apa gitu. Jadi keinginan yang tidak sehari-hari ada itu saya diberi uang. Jadi nggak pengen merepotkan saya gitu. Jadi misalkan kan kadang-kadang membayangkan makanan yang dulu-dulu gitu yang tidak mungkin Bulis tidak sempat untuk menyediakan, itu minta ke saya. Aku pengen iwak loh piye? Iwak loh digoreng biasa, ora usah di kayak bumbu reno-reno. Payek.
kadang ya sampai sini tuh nggak cocok gitu ya. Ya sudah, enggak apa-apa, saya ubah pola pikir saya. Mungkin apa ya, bakti saya kepada Mbah itu ya untuk diomelin, untuk ditokani gitu, mungkin ke kadang nggak cocok sama Pak Mo gitu atau sama Bulis gitu, nggak bisa mengeluarkan itu ke saya, itu kadang-kadang kan imbas juga gitu. Oh, kita diomongin dua ngene. Nah, biasa saya nyantai saja. Mungkin bakti saya kepada Mbah itu hanya secara material mungkin nggak bisa lah saya menandingi pak-lek yang lain gitu ya. Ya saya hanya seperti itu, mengubah pola pikir saya ya. Mungkin dengan Mbah bisa mencurahkan isi hati, dengan bisa kadang-kadang kan mungkin dengan Pak Nir kan nggak bisa berkata kasar gitu. Kalau dengan saya kan wah wes biasa, seperti saya itu kayak anak yang masih kecil gitu. Tapi saya itu perasaan saya itu kalau ke Mbah gitu saya juga merasa saya itu masih kecil juga gitu. Nggak mikir anakku wis gede-gede itu enggak. Jadi begitu ketemu Mbah itu saya juga masih merasa kecil gitu. Didokani pun saya tuh enggak pernah sakit hati gitu, enggak pernah. Jadi ya wis biasa kan, Mbah biasa. Nek dipenging apa ngoten kan, dipenging berarti ya saya iya ngono. Menengahi sih, tapi nanti kalau sudah Mbah lupa gitu, saya tandangi lagi gitu. Kadang masalah sepele yang detail itu pun kalau tidak sesuai karepe Mbah itu juga marah. Masalah baju, masalah kayak amplop gitu. Nanti kalau bungkus amplop sing putu mantu sing gede, sing lorek-lorek. Saya pikir amplop sing lorek gak enek. Nah, terus Pak Mo, ya wis ki dipadakno ae ngono. Sing enek sing cilik ya wis, sing cilik iki sing kanggo ya. Tapi saya mikirnya nanti nek tidak sesuai dengan sing diomong Mbah lorek kuwi mang jarene api sing sitok diadai amplop lorek ngono, ternyata amplop lorek gak enek. Maka sesudah saya saya mesti laporan, Mbah iki sing iki amplop lorek gak enek tak ganti. Nek wis butuh ora sampun ya wes gak usah golek amplop lorek meneh. Tapi kalau saya ngomong hati-hati gitu ya, alhamdulillah bisa menerima. Jadi kita harus tahu trik berkomunikasi dengan Mbah itu ya. Jadi nunggu dulu nunggu biar legowo gitu. Nanti kalau kita tahu selahnya sudah ndak duko lagi ya. Jadi memang kita harus tahu selahnya untuk mungkin merawat Mbah itu kan kadang-kadang kan juga kita lupa prosedurnya gimana gitu. Mbah itu selalu seperti yang dikatakan Pak Nir. Jadi, kemang aku rong mbok wedai. Kemang aku rong mbok sisiri gitu. Jadi selalu urutannya itu tepat ya. Jadi walaupun sudah sepuh ya, tapi tetap menjaga kedisiplinan itu penting ya. Yang memang sangat-sangat saya berkesan ke Mbah itu satu, tidak ingin merepotkan orang lain. Jadi sebisa mungkin itu diatasi sendiri, walaupun dengan keadaan fisik yang lemah itu wis aku tak belajar
tak belajar iso ngene alhamdulillah. Jadi itu sangat Mbah itu sangat bersyukur kalau tidak merepotkan orang lain. Jadi itu yang apa namanya yang sangat tertanam di hati saya. Jadi berusaha sekuat tenaga. Bahkan saya pernah mendengar salah satu doa itu, ya Allah Gusti, mugi-mugi sepuh kula mboten ngrepoti anak putu. Itu pernah saya dengar seperti itu doa-doanya Mbah. Ya mungkin untuk semua yang ada di sini bisa memetik pelajaran apa selama kita merawat Mbah, ya seperti itu ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Mbah nyuwun pangapunten dereng saged bekti ingkang kathah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah kita telah mendengarkan seluruh kesan dari masing-masing putra putri yang sudah merawat Mbah akhir-akhir ini. Semoga apa yang sudah dilakukan oleh putra putri ini menjadi amal soleh sebagai bakti putra putri Mbah ini kepada orang tuanya. Dan semoga ini menjadi pelajaran juga kepada semua cucu-cucunya yang nantinya juga harus merawat orang tuanya di suatu saat nanti. Karena pasti fase ini akan dialami oleh semuanya. Jadi orang tua kalian juga nantinya juga akan menjadi orang yang sepuh, mempunyai keterbatasan fisik dan segalanya, maka nantinya kalianlah yang harus merawat orang tua kalian sebagaimana orang tua kalian merawat kalian ketika masih kecil. Jadi ini menjadi pelajaran yang sangat-sangat berharga bagi kita semua, insya Allah. Baiklah, alhamdulillah sesi kali ini kita sudah laksanakan dengan baik dan semoga ini berkesan bagi kita semuanya, baik putra-putrinya, cucu-cucunya ataupun cici-cicinya. Sebelum kita akhiri acara ini, marilah kita berdoa bersama dulu, kemudian nanti kita bagi kadonya. Baiklah, kita berdoa bersama untuk keberkahan keluarga besar Asy'ari ini, kemudian kita diberikan kesehatan, Mbah juga diberikan kesehatan, dan kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu Mbah kembali lagi. Amin. Untuk doa ini kami mohon kesediaan Om Darwis. Monggo Om Darwis. Kita awali dengan istighfar dulu 3 kali. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illallah wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi wa ikafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi wa syukur wa li sultanik. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Ghaffar, Ya Ghaffar, Ya Ghaffar. Ighfir lana ya Allah. Ighfir lana ala jami' dunubina ya Allah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Razzaq, urzuq lana birizqin hasanin ya Allah. Ya Razzaq, urzuq lana birizqin hasanin ya Allah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Rahman, irhamna birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana afriq alaina sabran
وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي ونعمل صالحا ترضاه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين ربي هب لي من ذريتي مقيم الصلاة وتقبل منا الدعاء إنك السميع العليم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة لنا وأصلح لنا قلوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك يا الله كما نورت الأرض من نور شمسك وقمرك أبدا أبدا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اختمنا بحسن الخاتمة اللهم اختمنا بحسن الخاتمة اللهم اختمنا بحسن الخاتمة ولا تختمنا بسوء الخاتمة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Om Darwis. Alhamdulillah kita sudah di penghujung acara. Mewakili panitia penyelenggara, kami mohon maaf yang sebesar